Shalom saudaraku, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kita kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat. Sebelum kita lanjutkan pelajaran ini, saya undang kita kembali berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, hari ini hari Senin, kami telah Tuhan berkati dalam pekerjaan kami, dalam aktivitas kami, dalam pelayanan kami. Tentu dalam sepanjang hari ini kami tidak luput dari dosa dan kesalahan. Sebelum Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus melalui berkat-berkat Tuhan, baik pelajaran Sekolah Sahabat ini, biarlah Tuhan ampuni kami terlebih dahulu, supaya berkat ini menjadi sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Urapi kami sepanjang malam hari ini. Jadilah kehendak-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran Sekolah Sahabat kita pada Senin 20 November 2023 berjudul Metode Kristus Saja. Apakah yang diajarkan oleh cerita-cerita berikut ini tentang pelayanan bagi yang membutuhkan? Jika kita baca di dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 9, di sana dituliskan sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu adalah hari Sabat. Markus 1 ayat 23 sampai 28 diceritakan juga seperti ini. Pada hari itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, Apa ini? Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa, roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Di ayat 28 dikatakan, lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Saudaraku, Ellen G. White mengatakan menyediakan 5 langkah dari metode Yesus dalam hal bagaimana melayani, secara khusus kepada mereka yang membutuhkan. Metode Kristus saja yang akan diberikan, yang akan memberikan keberhasilan sejati dalam menjangkau manusia. Juru selamat bergaul dengan manusia sebagai seorang yang menginginkan kebaikan mereka. Ia menunjukkan rasa simpati terhadap mereka, melayani kebutuhan mereka,
dan memenangkan kepercayaan mereka. Lalu ia memanggil mereka, ikutlah aku. Dikutip dari buku Membina Keluarga Sehat halaman 123. Pertama, kita harus bergaul dengan mereka yang tidak berdaya. Ambil waktu untuk mengenal mereka dan mengerti kebutuhan mereka dengan satu keinginan untuk melakukan kebaikan mereka. Perhatikan apa yang Yesus lakukan kepada yang lumpuh di kolam. Yesus ada di sana di antara sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Dapat kita baca di dalam Yohanes 5 ayat 3. Kedua, kita harus menunjukkan simpati. Hal ini bisa saja memiliki tantangan dalam beberapa kasus karena masalah tidak percaya dan kadang-kadang orang-orang menggunakan kebaikan untuk memenangkan kebaikan. Dari seseorang yang kemudian orang tersebut mereka lecehkan. Namun demikian Allah sedang memanggil kita untuk menunjukkan simpati tanpa mengharapkan imbalan apapun. Langkah ketiga adalah melayani kebutuhan mereka. Hal ini melibatkan sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata. Ini menyangkut tindakan untuk melayani kebutuhan dari seorang teman atau seorang asing. Yesus berbicara kepada orang yang lumpuh, menanyakan apa yang dia inginkan, dan kemudian membuat mujizat untuk kepentingan orang ini. Dalam cerita dari seorang yang dikuasai oleh roh jahat, Yesus memegang kendali penuh terhadap situasi pada waktu itu. Dengan bertindak bagi orang yang tidak berdaya, ini sesuatu yang tidak dapat dilakukannya bagi dirinya sendiri. Langkah keempat adalah memenangkan keyakinan mereka. Ketika melayani orang-orang, ketika kita menolong mereka, mereka akan belajar untuk percaya kepada kita dan pada apa yang kita katakan kepada mereka. Itulah sebabnya. Ketika kita berbicara kepada mereka tentang Yesus, mereka akan mereka akan lebih terbuka untuk mendengar. Yesus tidak ingin hanya menyembuhkan mereka secara fisik. Dia ingin supaya mereka mendapatkan hidup yang kekal di dalam Dia. Dapat kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 10. Langkah yang terakhir adalah menolong orang-orang itu dituntun kepada Yesus. Satu tindakan yang membutuhkan iman baik dari Anda dan juga dari mereka yang Anda tolong. Pada umumnya, kita tidak bisa melakukan mujizat seperti yang Yesus lakukan. Tetapi, apa sajakah cara-cara yang bisa kita lakukan untuk melayani mereka yang membutuhkan pertolongan? Semoga Tuhan memberkati kita dan memberikan yang terbaik bagi kita. Mari kita kembali berdoa. Puji syukur Tuhan atas pelajaran yang begitu indah yang kami dapat rasakan di sepanjang sore hari atau malam hari ini. Kami percaya Tuhan telah memberkati kami di sepanjang siang hari dan Tuhan telah memberikan kepada kami segala kebutuhan nafkah hidup. Terpujilah Engkau Tuhan dan biarlah firman-Mu yang kami dengarkan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk napaki hidup kami hingga kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.